NKRI harga mati, Mandalika harga diri. There's something that won't let me forget the way that you move. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat GB Mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke di seluruh pelosok tanah air, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan dalam segala urusan dan dimurahkan rezekinya. Amin. Pada video kali ini kita akan melihat lagi progres pengerjaan atau situasi di sirkuit MotoGP Mandalika setelah beberapa hari tidak bisa menerbangkan drone karena regulasi, dan juga untuk saat-saat ini tidak begitu bebas untuk menerbangkan drone sahabat karena ada peraturan yang harus kita taati. Namun kami berusaha untuk memberikan informasi atau update tentang kondisi sirkuit MotoGP Mandalika saat ini. Dan untuk pengerjaan, terutama pengerjaan lanjutan di sirkuit MotoGP Mandalika, di mana untuk tribun dan juga untuk grandstand semuanya hampir sudah dibongkar, dan persiapan untuk pembuatan tribun dan grandstand yang permanen untuk menyambut balapan MotoGP di tahun 2022 mendatang, tepatnya 20 Maret 2022 kalau tidak ada perubahan. Kemudian pengerjaan lanjutan juga akan mengerjakan di bagian area tengah, terutama jalan yang menghubungkan dari tunnel yang pertama menuju ke tunnel yang kedua melewati tengah. Kemudian yang kita lihat di sini adalah pengemasan dan penaikan barang-barang atau perlengkapan balapan kemarin, baik motor maupun yang lainnya, dan segera dikirim ke bandara untuk diterbangkan kembali dan dipulangkan. Kemudian untuk pembangunan pedok masih dalam tahap penyelesaian ya. Namun ada yang mengatakan bahwa pedok ini juga akan dibongkar atau akan diganti dengan yang permanen. Namun ada pula kabar bahwa pedok yang permanen nanti akan dibangun setelah 1 atau 2 tahun ke depan. Kemudian untuk jalan juga, jalan yang menuju ke gerbang masuk, terutama di bagian sisi kiri tikungan yang ke-15, kemudian di sebelah luar tikungan ke-16, di mana di situ nantinya akan dibuatkan tempat parkir. Kemudian di samping kiri tikungan yang pertama, di situ juga sama nantinya akan dibuatkan tempat parkir baik roda 2 maupun roda 4 sahabat. Kemudian di sini nantinya akan jadi lahan untuk tempat parkir di belakang pedok di sini, dan cukup luas sekali. Kemudian yang kita lihat di sini di tengah adalah jalan yang nantinya akan menuju ke area parkir di belakang pedok. Kemudian kita ketahui juga bahwa untuk gelaran balapan MotoGP tahun 2022 mendatang hanya tinggal menyisakan kurang lebih 4 bulan lagi. Jadi kita masih punya kesempatan untuk terus berbenah dan untuk terus menyelesaikan PR-PR yang semestinya harus dikerjakan hasil dari evaluasi kemarin ketika gelaran IATC dan juga WSBK, di mana ada sebagian drainase yang belum sempurna, terutama di bagian track lane atau main track, drainase hauraton yang mengapit kiri kanan main track ya atau track lane,
akan dilakukan perbaikan agar nantinya di trackline tidak ada genangan air. Walaupun memang ada genangan air, tapi tidak akan lama diserap dengan drainase Hauraton yang hanya memerlukan beberapa detik saja ya, beberapa puluh detik saja untuk menyerap air hujan. Terkecuali kalau hujannya deras terus menerus, mungkin diserap juga ya, datang lagi dari atas sebelum hujannya reda, mungkin di trackline masih tergenang air. Namun diharapkan walaupun tergenang air tapi tidak separah yang dibayangkan. Dan yang kita lihat di sini untuk pembongkaran tribun di sebelah kiri di ujung trek lurus sahabat. Kemudian di sebelah kanan tikungan yang pertama pun juga untuk tribunnya sudah dibongkar dan persiapan nantinya untuk pembuatan tribun yang permanen. Sementara di tikungan yang pertama juga di sini area run off-nya masih belum diselesaikan untuk pengecatan dan akan segera dilakukan pengecatan seperti layaknya di tikungan yang ke-15, 16 dan ke-17. Jadi nanti di sini akan dibuatkan motif batik seperti di tikungan ke-15. Kemudian yang kita lihat juga di sini sahabat, di bagian tikungan yang kedua untuk run off-nya juga masih belum dilakukan pengecatan. Kemudian di tikungan ketiga dan juga di tikungan yang keempat long lap penaltinya masih terlihat dengan warna hijaunya bergaris seperti ini. Dan nantinya akan dikerjakan lagi dan disempurnakan untuk penyelesaian pengecatan. Kemudian untuk grandstand dan untuk tribun sahabat, menjelang nanti sirkuit Mandalika ini dijadikan sebagai tuan rumah balapan MotoGP, informasinya akan ditambah lagi untuk grandstand dan tribun. Dari sekian banyak tribun dan grandstand yang sudah dibangun kemarin, kurang lebih akan ada 8 titik lagi yang akan ditambahkan. Kabarnya di sebelah kiri tikungan ke-6, sebelah kanan, kemudian juga di sebelah kiri tikungan yang ke-12 dan di sebelah kanan tikungan yang ke-12. Namun untuk lebih realnya di lapangan nanti kita akan sama-sama terus melihat dan memantau untuk pengerjaan lanjutan dan tahap finishing ya. Jadi untuk main track, untuk track utama dan juga untuk run off hanya tinggal finishing saja untuk pengecatan. Namun yang sekarang difokuskan adalah pembangunan tribun dan grandstand ya. Kemudian juga di bagian tikungan yang ke-9 di bagian tengah atau di bagian kanan yang ada bukit di dalam tikungan 9, 10 dan 11 sudah kita lihat di sini sudah terbentuk jalan menuju ke atas bukit. Dan di bukit ini nanti akan dibangun spot untuk para penonton ya. Kabarnya ada yang mengatakan bahwa di sini nanti ada pembuatan restoran mewah. Kemudian juga akan dibangun 2 hingga 3 lantai. Kemudian di tikungan yang ke-10 di sini untuk run off-nya sudah tidak akan dikerjakan lagi karena sudah selesai. Begitupun juga di tikungan yang ke-11, namun di tikungan yang ke-11 sahabat di sana untuk pengecatannya tidak diberi motif batik karena mungkin area run off-nya tidak selebar tikungan 1, tikungan ke-10 dan juga tidak selebar tikungan ke-15 dan juga ke-16. Namun kalaupun memang nanti akan ditambah catnya dengan warna putih, pasti nanti akan dikerjakan lagi ya. Jadi nanti diberi motif atau tidak nanti kita akan lihat di tikungan yang ke-11 ini yang berbelok ke arah kanan.
Dan seperti ini kondisinya sahabat. Namun sepertinya kalau hanya dikasih garis merah atau cat merah seperti ini, sepertinya agak kurang menarik ya, kurang bagus, seperti nggak seperti di tikungan yang ke-10. Alangkah lebih baiknya mungkin ditambah lagi pengecatannya dengan motif yang seperti di tikungan yang ke-10 ya. Namun kita berharap pengerjaannya akan secepatnya agar cepat-cepat terlihat untuk hasil pengerjaannya. Kemudian juga di tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13, sahabat, run off-nya di sini masih kosong, belum dilakukan pengecatan, dan sama nantinya akan dilakukan pengecatan. Sementara di tikungan ke-13, 14 di sisi kiri dan sisi kanan untuk grandstand dan tribunnya sudah rata, sudah dibongkar, dan persiapan untuk pembuatan grandstand dan tribun yang permanen ya. Kemudian di sini pun tikungan yang ke-13 untuk area run off-nya masih belum dilakukan pengecatan. Namun yang bisa kita lihat untuk pertumbuhan rumput di sirkuit ini cukup cepat karena selalu basah ya dan diguyur hujan, sehingga tidak perlu disiram begitu sering-sering ya. Walaupun memang tetap disiram 1 hari 2 kali, itu pun kalau tidak ada hujan, tapi kalau hujan tidak usah disiram. Dan seperti yang kita lihat di sini tikungan ke-14 menuju tikungan yang ke-15, 16 sudah rata untuk grandstandnya di sini, bekas kemarin nonton WSBK dan IATC. Namun di sebelah kiri tikungan yang ke-15, ke-16 masih dalam pembongkaran, dan nanti di sini akan dibangun tribun yang permanen sama menghadap ke tikungan ke-15, 16 dan juga ke tikungan yang ke-17. Begitupun juga di belakangnya untuk jalan menuju pintu masuk atau gerbang masuk terus akan disempurnakan, dan rencananya akan dibuatkan 2 jalur agar nanti mengurangi kemacetan. Karena untuk para penonton MotoGP nanti pasti jauh berbeda dengan WSBK dan IATC. Kalau kemarin kita hanya beberapa puluh ribu dibatasi ya, karena dengan alasan pandemi, dan juga memang untuk grandstand dan tribunnya tersedia hanya seperti ini, tidak cukup memakan tempat yang beratus-ratus ribu. Namun rencananya diharapkan nanti ketika balapan MotoGP akan ditonton kurang lebih 150.000 orang ya. Mudah-mudahan dari ke 150.000 itu termasuk sahabat yang melihat dan menonton video ini. Dan bagi sahabat yang ingin melihat atau menonton live nanti langsung ke sirkuit Mandalika ini, bersiap-siaplah, persiapan segala hal ya, untuk nanti kita datang sama-sama ke sirkuit Mandalika. Terutama yang berada di luar Lombok, baik itu dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke ya. Ditunggu kehadirannya, nanti kita bareng-bareng nonton MotoGP di sirkuit kebanggaan kita ini, Pertamina Mandalika International Street Circuit. Yang kita lihat di sini sahabat, kontainer-kontainer panjang di sini membawa peralatan atau motor bekas kemarin balapan di sini, yang nantinya ini akan langsung diantar ke bandara dan akan dipulangkan, diterbangkan. Baik sahabat, demikianlah video kali ini, dan untuk pengerjaan lanjutannya masih belum begitu rame di sini ya untuk para pekerja, karena masih terfokus untuk pembongkaran grandstand dan tribun yang bekas kemarin. Dan 1 atau 2 hari lagi mungkin akan begitu rame lagi untuk proses pengerjaan lanjutan untuk tahap finishing di berbagai titik di sirkuit MotoGP Mandalika.
Baiklah sahabat, demikian mudah-mudahan sedikit besarnya bisa memberikan informasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan juga kekeliruan di dalam memberikan informasi, terutama cara penyampaiannya yang mungkin kurang berkenan di hati sahabat semua. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, bagi yang belum subscribe silakan untuk subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.